Kalau secara market, kalau bisa dibilang kalau di online ya memang masih lebih bagus pada saat pandemi, karena kan kita nggak bisa kemana-mana ya pada saat itu. Jadi orderannya dari online-nya cukup tinggi. Tapi kalau permintaan marketnya sebenarnya ya sama sih Om gitu, masih terus growth gitu, masih terus naik. Halo Botakers, kembali lagi bersama saya Om Botak di channel Cerita Om Botak. Channel ini kita bahas segala sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman para online seller ya, khususnya buat teman-teman yang mau belajar iklan ya, dari iklan Shopee, Lazada, TikTok, sampai Tokopedia, teman-teman bisa dapetin di membership. Makanya buruan join membership, klik link di bawah, di sana bakal banyak video-video daging yang bakal bantu teman-teman scale up ya jualannya di online. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, ini saya pakai kaos baru ya. Ini kaosnya kalau teman-teman mau ya, boleh ya. Ini buat support Botakers, saya nanti kaosnya kita taruh di link di bawah ya. Siapa tahu kalau teman-teman dapat manfaat ya, terutama kalau yang tokonya naik omsetnya setelah lihat konten-konten kita, pastinya mau dong jadi Botakers ya. Ya, hari ini kita lagi ada di salah satu segmen favorit kita, yaitu Gerbek Seller ya. Ini gerbeknya, ini sellernya bukan main ya. Ini kalau teman-teman lihat di belakang saya nih ya, ini adalah seller dari Kimbo ya. Ini satu brand yang teman-teman kalau yang seusianya saya pasti udah familiar banget ya, terutama yang suka jajan ya. Kita dulu kalau jajan apa di tukang, kalau di Jakarta tuh ada apa, burger ya, abang tukang burger tuh ya. Yang kalau favorit saya tuh burgernya dikasih spesial pakai telur, pakai telur keju gitu, pakai Kimbo guys ya. Dan ini adalah mau dikenalnya sebagai Bapak, Om, atau Kakak ya? Boleh dipanggil Dewa aja. Om Dewa ya. Iya. Ya, dengan Om Dewa ya. Om Dewa boleh. Om Dewa. Ya, tingkat dewa lah pokoknya ini ya. Dengan dari sebagai digital dan marketing, digital dan e-commerce manager dari Kimbo. Nah, betul. Kimbo ini sebenarnya udah berapa lama ya? Kimbo sendiri sebenarnya kita dari tahun 95 Om. Wah, berdiri sejak tahun 95. Wah, iya. Gitu. Jadi kalian umur berapa sekarang? Atau belum lahir mungkin ya Om ya? Iya. Pasti nanti ada yang komen, capek nggak berdiri sejak tahun 95 ya? Iya. Udah ketebak. Oh, ini duduk nih. Iya. Makanya kita berdiri kan? Nggak capek. Podcastnya nggak duduk kali dia berdiri. Berdiri. Karena kita udah berdiri sejak tahun 95, tepatnya kita tuh ulang tahun di 13 Juli Om, 13 Juli 95. Oh, 13 Juli 95. Berarti sekarang ini adalah perusahaan yang udah hampir berumur 29 ya? 29 tahun ya Om. Wow, keren. Ya. Betul. Ya. Nah, produk-produknya apa aja kalau Kimbo ini? Oke, produk-produknya itu sebenarnya kalau bisa dibilang kita bagi ke dalam 3 kategori produk besar Om. Kita ada frozen food, ada ready to eat meals, kita sebutnya. Ini ya guys ya. Yang ada pouch ini, betul. RT. Nah, kalau ready to eat itu sebenarnya ini dibuka tinggal dimakan aja Om, langsung. Jadi cocok banget nih kalau misalnya kita buat traveling nih anak-anak sekarang nih, atau lagi sekolah di luar negeri gitu misalnya. Nah, kangen makanan Indonesia. Bubur ketan hitam guys. Bener. Ya, gitu. Jadi memang kita pakai salah satu teknologi namanya retort teknologi Om. Jadi ini udah disterilisasi di suhu panas sama di tekanan tinggi. Waduh, buat teman-teman yang mau healing, ya bentar lagi mau healing ya. Misalnya di sana nggak ada kang bubur. Benar. Ibu-ibu nih yang sekarang kan memang orang tuanya lagi musim umroh nih Om. Oh iya. Ini cocok banget juga ini. Cocok ya. Langsung dibuka, disobek, langsung disantap. Menarik banget nih ya. Iya. Ini kayaknya saya jarang lihat di supermarket nih Om. Betul. Jadi memang sebenarnya kita ada sih Om di beberapa supermarket. Ini kayak bubur ayam, bubur sapi ini sebenarnya ada di Alfamart Indomaret Om. Oh, ada di Alfamart Indomaret. Iya. Gitu. Terus di supermarket besar kayak Hypermart, itu juga ada sih Om. Hypermart, Superindo gitu tuh produknya ada sih. Mungkin kurang jeli aja nih Om ngelihatnya di. Saya mungkin kurang jeli. Udah umur Om. Benar. Jadi daripada makan mie instan, gitu. Mending makan yang lebih sehat. Ya berarti tadi ada frozen, ada RTE, ready to eat meals. Kita ada satu lagi, mungkin ini buat anak-anak SD SMP nih Om, doyan. Yang suka jajan, Kimbo Ready namanya. Makan Kimbo Ready. Ini adalah sosis. Sosis yang udah siap makan juga. Satu ini berapa satu toples? Satu toples isinya ada 20
ada bonusnya nih Om. Kalau nggak salah ini isinya 24. 24 plus 1, jadi 25. Iya, 25. Ya. 25 harganya kalau di marketplace berapa? 24 plus 1, kalau di marketplace sekarang isinya harganya 22.000. Berarti kurang dari 1.000 udah dapat daging guys. Satu toples. Ya. Jadi variannya juga ada 3 Om, kita ada ayam, sapi, kotak-kotak. Nah ini sebenarnya menarik ya, karena jujur ini adalah seller, saya jarang gerebek seller makanan, ya terutama pabrik, ini kan pabrik. Ya, saya jarang gerebek, banyak memang kalau di kita tuh seller yang fashion dan lain-lain ya. Nah ini sebenarnya menarik karena kita melihat dari kacamata seller, ini sampai pabrik itu bisa turun ke pabrik sebesar Kimbo yang udah legend bisa sampai turun ke online itu sejak kapan ya, dan kok mau, ini kan istilahnya receh gitu konsepnya. Bener, kita ngelihat peluang apa ya, Om, kita berangkat dari tahun 2019 benar-benar kita garap nih online gitu. Berarti justru sebelum COVID udah digarap nih? Iya, sebelum COVID, di akhir tahun 2019 bulan Desember. Jadi kita mencoba untuk pertama kalinya sih sebenarnya saya belum masukin semua produk Om. Jadi saya mau coba untuk memperkenalkan ini lewat online dulu awalnya. Oh, online. Online untuk produk Kimbo Kitchen ini. Nah, berangkat dari situ kenapa kita lihat potensialnya memang kan cukup besar online ya sampai sekarang saya lihat gitu. Jadi berkembang terus sampai hari ini ya kita ngelihat bahwa channel ini memang cukup potensi lah ya Om, saya bilang ya. Karena memang lebih dekat lagi nih antara kita sebagai produsen ke customer gitu. Berarti direct kita. Direct. Nah, kalau misalnya direct gini biasanya ada kendala apa sih? Misalnya dari distributor teriak gitu karena harganya beda, betul. Atau memang kendalanya juga ribet. Biasanya kan jualnya kartonan, kontaineran, ini cuma jual satu, harus di packing ya. Bener. Mana mintanya macam-macam, ya kan ribet gitu ngurusin customer retail kayak gini. Oke, jadi memang awal pasti ada ya Om ya yang seperti itu, memang masalah harga nih gitu. Tetapi kita memang dari awal kita jagain nih Om harganya. Jadi memang walaupun receh-receh seperti ini ternyata memang marketnya ada ya Om ya gitu. Memang kalau nggak ada kan nggak bakalan Kimbo sebesar sekarang juga untuk di online-nya. Betul. Jadi kalau memang kita berangkat dulu, kalau saya ingat tuh awal-awal saya makingin sendiri Om di sini sampai saya punya tim sendiri packingnya gitu. Memang dulu masalahnya memang di soal kiriman. Kalau yang sekarang kan mulai banyak ya, dulu ingat banget cuma ada JNE tuh gitu. Tapi sekarang makin kesini makin banyak tuh kurir-kurir yang bisa ini, bahkan instan atau same day bisa kita pakai untuk kiriman yang frozen food. Bisa itu sih, iya. Nah, dari sisi pabrik, ya kan tadi kan pertama saya nanya kok mau gitu ya, padahal ini kan tadi lebih ke sisi branding juga ya kan, dari sisi kita lihat dari sisi ya ini pasarnya ke depannya bagus harusnya ya. Betul. Nah, sebenarnya pada waktu masuk ke marketplace dari 2020, jualannya di platform apa aja? Oke, kita sebenarnya awal mula itu jualan di platform itu di Blibli, karena pada saat itu Blibli ini memang yang bisa beli putus gitu loh awal mula ya gitu. Terus habis itu kita merambah, sekarang hampir semua marketplace kita ada Om. Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, bahkan di TikTok Shop kita juga udah buka gitu. Kalau boleh tahu paling besar di mana sekarang? Kalau paling besar sekarang masih ada di Tokopedia sih Om. Oh, paling besar Tokopedia? Betul. Tokopedia kita masih hero-nya. Terus dilanjutin Shopee, terus Lazada. Nah tuh buat teman-teman yang Tokopedianya bilang nggak sepi ya, Kimbo Tokopedianya paling ramai. Masih. Ya, paling ramai. Pakai iklan nggak sih jualannya? Tentu dong Om. Pakai iklan ya? Betul, karena kita lihat sekarang makin banyak yang jualan ya gitu. Maksudnya kita pengen juga teratas posisinya, dan kita dibantu ads juga di tiap bulannya kita ada masukin saldo ads juga. Kalau boleh tahu saldonya sebulan berapa Om kalau iklan? Sebulan bisa di 3 juta, 5 juta kurang lebih Om. 3 sampai 5 juta. Betul, ya? Oh, 3 sampai 5 juta. Untungnya masih gede. Iya. Untungnya masih gede ya.
Saya coba cek dari toko official store-nya ya di Tokopedia ya. Ini menarik sih ya. Paling laku produknya Tokopedia, teman-teman bisa cari ya, Kimbo di Tokopedia. Betul. Paling laku adalah produk Kimbo Bratwurst. Ya, ya ini sosis kita. baca gimana sih Bratwurst? Bratwurst, sosis Eropa lah ya mungkin. Sosis Eropa. Ya, dari sosis Jerman ya. Awalnya benar. Ya, kenapa sosis Jerman gede-gede? Karena kayaknya memang seneng pesta nih ya orang-orang Indonesia Om, buat barbekyuan kayak gitu loh. Oh, kalau sosis lokal yang kayak gini ya? Ini yang lokal. Ini asli Indonesia. Maknanya bisa ganda guys ya. Tapi sebenarnya Kimbo memang company lokal sih Om, memang asli juga. Oh, ini company lokal nih? Iya. Oh, Gitu. Kimbo ini memang punya orang Indonesia asli sih ya. Pabriknya ada di mana? Pabrik kita ada di Cikarang kalau untuk yang frozen food, kalau yang Kimbo Ready ada di Boyolali, Jawa Tengah. Oh, berarti di Cikarang sama Boyolali. Nah, iya. Berarti ini yang sosisnya paling rame best sellernya. Best seller ya. Yang kedua ini kalau kita lihat yang varian yang bubur ayamnya. Bubur ayam, ini yang ini nih. Bubur ayam, lalu yang Kimbo Ready berikutnya. Iya, Kimbo Ready sapi ini favorit lah. Nah, kalau dilihat dari tadi ya berarti itu mix ya antara yang frozen juga ada sama RT ada. Kesulitan nggak sih dalam sisi pengirimannya? Tentu Om, dulu kan. Karena ini kan frozen ya? Frozen apalagi ya Om ya. Kalau yang masalah ini oke lah bisa dikirim seluruh Indonesia ya gitu, aman. Tapi untuk yang frozen ini kita cukup mengalami beberapa tantangan atau challengingnya. Yaitu, pernah nggak basi sampai customer? Oh pasti. Sering? Ya bukan basi karena kadang mereka itu ada yang nggak langsung buka paketnya kayak gitu. Oh walaupun udah pakai Gojek tetap basi? Maksudnya kalau udah dikirim Gojek sih nggak basi Om. Karena kan pakai instan atau same day ya, aman. Iya, berarti bukan masalah di ekspedisinya. Bukan masalah di ekspedisinya. Nyampe rumah nggak ada orang. Nggak ada orang, ya kan? Ditaruh di teras nih, gitu. Terus besoknya baru dilihat, ya udah. Sebenarnya lebih ke berair aja sih, tapi nggak sampai busuk atau hitam gitu nggak. Oh karena gitu. Kan, iya. Iya. Tapi kan udah nggak layak dimakan ya. Oh, gitu. Oke. Karena sebenarnya kalau produk frozen nih Om, ini hanya tahan sekitar 12 jam gitu Om. 12 jam di luar. 8 sampai 12 jam iya, tergantung kan suhu juga panas atau gimana di ruang. Oke. Nah, kalau kita bahas dari sisi frozen food nih buat teman-teman seller yang memang ingin berjualan frozen ya atau tertarik ya. Sebenarnya trennya dari pas awal Covid sampai sekarang tuh kayak gimana sih? Iya, frozen food ini kan sebenarnya jadi salah satu pilihan, apalagi pada saat kemarin momennya istilahnya kondisinya kita lagi nggak bisa kemana-mana ya Om ya. Pasti kan kalau namanya frozen food ini penyimpanannya juga cukup lama ya Om ya. 6 bulan sampai 8 bulan gitu, 9 bulan bahkan kita produknya gitu. Jadi saya bilang kepraktisannya ini sih ya Om ya. Maksudnya kan sekarang ya udah makan sosis sama nasi aja bisa enak gitu ya. Terus apa misalnya nasi sama nugget kayak gitu. Jadi memang potensialnya juga cukup besar nih. Jadi kalau memang dulu tinggi-tingginya penjualan, sekarang juga masih bagus Om, masih tinggi. Tapi memang kalau secara market, kalau bisa dibilang kalau di online ya memang masih lebih bagus pada saat pandemi. Karena kan kita nggak bisa kemana-mana ya pada saat itu. Jadi orderannya dari online-nya cukup tinggi. Tapi kalau permintaan marketnya sebenarnya ya sama sih Om gitu, masih terus growth gitu, masih terus naik.